Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyada FM 91.3 Elsyada FM, Praise and Worship Music Station, arising from glory, shining with hope. Halo, shalom keluarga Elsyada dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir untuk Anda di acara yang selalu memberkati dan tentu saja yang sudah pasti Anda nanti-nantikan ya, yaitu di program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Kali ini ada yang spesial karena kita sudah ada di penghujung tahun 2023 dan sesaat lagi kita akan masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Apa kabar Anda? Sampai hari ini tentunya saya juga berharap senantiasa setiap Anda, keluarga Elsyada, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan, dan kita bersyukur ya karena sepanjang tahun 2023 bahkan tahun-tahun yang lalu kita ada dalam perlindungan Tuhan. Melewati suka, melewati duka bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan, seluruh aspek kehidupan kita. Pasti di tahun 2023 ini kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau menyambut tahun yang baru nih keluarga Elsyada. Nah, ada apa di tahun yang baru? Tentu saja ada yang baru ya. Karena saat lagi kita akan masuk di tahun yang baru, jadi saya akan mengangkat satu topik obrolan di acara Ngopi Pagi ini. Tentu saja itu juga akan membuat kita semakin bersemangat untuk masuk di tahun yang baru. Namun sebelum kita masuk di topik obrolan kita di hari ini, keluarga Elsyada, saya akan menghadirkan puji-pujian yang tentu saja akan menjadi satu sukacita, menjadi satu semangat saat kita ada di penghujung tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun yang baru. Tetap stay tune di Elsyada FM. Membuat resolusi tahun 2024 atau membuat resolusi di tahun yang baru, pasti kita sudah punya ancang-ancang nih ya. Oke. Karena kita tahu tahun baru itu adalah saat yang tepat untuk kita membuat resolusi. Tapi apakah Anda tahu keluarga Elsyada, sebenarnya resolusi itu apa sih artinya? Ya. Resolusi itu adalah tujuan atau cita-cita yang ingin kita capai dalam waktu tertentu. Kalau saat ini di waktu yang akan datang, maksudnya saat kita mau masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Nah, resolusi itu bisa dibuat untuk berbagai hal ya keluarga Elsyada. Tadi saya juga sudah katakan, bisa resolusi untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa memperbaiki diri lebih lagi di tahun yang baru. Kemudian resolusi untuk pekerjaan, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, bahkan untuk semua ya, untuk segala hal yang masih ingin kita capai, seperti impian ya, itu tadi. Jadi kali ini saya ingin mengangkat satu topik tentang membuat resolusi 2024 di tahun yang baru bersama dengan pasangan. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, membuat resolusi bersama dengan pasangan keluarga Elsyada itu ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama, resolusi bersama dengan pasangan itu bisa membantu memperkuat hubungan. Ya, jadi benar-benar resolusi bersama dengan pasangan itu bisa semakin mempererat ya hubungan kita dengan pasangan. Kemudian yang kedua adalah ketika
pasangan memiliki tujuan yang sama, ya, ketika kita memiliki tujuan yang sama dengan pasangan kita, maka mereka akan berkomitmen untuk mencapainya bersama-sama, tentu saja dengan semangat. Jadi kalau kita punya komitmen yang sama, kalau kita punya impian yang sama atau goal tujuan yang sama, itu dengan pasangan kita pasti kita juga semangat ya, punya komitmen untuk bersama-sama mencapai impian itu atau cita-cita itu. Kemudian yang kedua, resolusi bersama pasangan itu bisa membantu pasangan tumbuh dan berkembang bersama. Ya, jadi nggak hanya kita aja atau pasangan kita saja yang bertumbuh, yang berkembang, tetapi bersama-sama. Namanya juga namanya juga resolusi bersama dengan pasangan. Jadi ya bersama-sama kita akan bertumbuh dan berkembang secara bersamaan. Oke, yang ketiga, manfaat kita punya resolusi yang sama dengan pasangan kita atau dengan orang yang kita kasihi adalah salah, nggak ada yang ketiga. Hanya kedua, ya. Jadi ketika pasangan saling mendukung untuk mencapai resolusi, maka mereka akan belajar banyak hal yang baru yang menjadi pribadi lebih baik. Jadi ketika resolusi bersama pasangan itu kita sadari, itu bisa membantu kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara bersamaan dengan pasangan kita. Jadi kita bisa saling support, kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain untuk kita bisa mencapai resolusi itu secara bersama-sama. Dan pastinya kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Begitu ya keluarga Elsiadai, pasti ya. Jadi siapa yang pada saat ini belum punya resolusi bersama dengan pasangan, yuk kita sama-sama ajak pasangan kita ngobrol untuk kita mencapai satu tujuan di dalam keluarga kita bersama dengan pasangan untuk mendatangkan kebaikan. Tentu saja tidak hanya dengan pasangan, tetapi kita bawa Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi pemimpin dalam keluarga kita, sehingga resolusi itu akan tercapai dalam campur tangan Tuhan. Nah, di dalam membuat resolusi bersama pasangan itu ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tadi ada dua manfaat ya, ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan saat kita membuat resolusi bersama dengan pasangan. Yang pertama tadi bisa membuat hubungan kita semakin dekat ya, meningkatkan hubungan. Kemudian yang manfaat yang kedua itu kita bisa bersama-sama bertumbuh dan berkembang dengan pasangan. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan keluarga Elsiadai supaya kita bisa memasuki tahun yang baru dan kita bisa kompak nih dengan pasangan kita, sehingga resolusi itu kita bisa capai bersama-sama dengan pasangan kita. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Elsiadai FM karena saya akan kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda keluarga Elsiadai yang masih tetap stay tune ada di Elsiadai FM. Masih bersama dengan Yohana Win, menemani hari-hari Anda untuk melewati tahun yang tahun 2023 ini, dan kita siap-siap ya dengan keluarga kita, dengan pasangan kita masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Keluarga Elsiadai, dalam membuat resolusi bersama pasangan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yuk, sama-sama kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kita bisa merumuskan resolusi secara jelas dan spesifik. Jadi jangan hanya mengatakan oke, tahun depan aku mau punya hubungan yang lebih erat dengan pasangan atau lebih dekat dengan pasangan. Tapi rumuskan, kita bisa merumuskan secara spesifik apa yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya kita bisa merumuskan nih bareng-bareng dengan pasangan kita. Mungkin kita perlu waktu berduaan dengan suami kita atau dengan istri kita, pergi bersama tanpa ditemani oleh anak-anak.
Tanpa hadirnya anak-anak bisa seminggu sekali atau sebulan sekali ya, kita bikin komitmen bersama dan itu dirumuskan bersama-sama. Jadi ada kesepakatan ya, dirumuskan. Atau kita ingin saling mendoakan setiap hari, itu juga bisa ya. Jadi dirumuskan, misalnya selama ini, selama tahun 2023 atau tahun-tahun yang lalu, kita belum ada rumusan yang tepat ya untuk bersama dengan pasangan, misalnya doa bareng atau saling mendoakan setiap hari. Tapi saat ini kita digerakkan Tuhan untuk merumuskan itu secara bersama-sama dengan pasangan kita. Oke, boleh, tergantung dengan apa yang kita sepakati bersama dengan pasangan. Kemudian yang kedua, buatlah resolusi yang realistis. Jadi jangan terlalu muluk-muluk gitu loh keluarga Elsyadai, ya kan? Jadi jangan membuat resolusi yang terlalu sulit untuk dicapai, karena itu akan membuat pasangan kita menjadi stres, menjadi frustrasi. Ya, jadi ya realistis aja. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk kita pergi berdoaan seminggu sekali, oke lah, mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Aduh, kelamaan ya kalau setahun sekali. Paling enggak ya 2 bulan sekali lah ya, atau 3 bulan sekali, itu udah paling lama ya kita pergi berdoaan dengan pasangan kita misalnya gitu ya. Jadi tapi jangan sampai dipaksakan untuk harus setiap hari kita berdoa nih, nanti anak-anak jadi merasa diabaikan. Itu ya, harus realistis. Kemudian yang ketiga, bicaralah dengan pasangan tentang resolusi yang ingin kita buat. Pastikan bahwa pasangan juga setuju dengan resolusi tersebut. Jadi ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, pasti indah. Ya, saya mau kasih beberapa contoh nih ya keluarga Elsyadai untuk Anda, spesial nih di penghujung tahun 2023. Bagaimana kita bisa membuat resolusi bersama dengan pasangan dan itu tidak membuat pasangan kita menjadi tertekan. Ya, oke. Tapi setelah pujian berikut ini, kembali kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah kehidupan kita di penghujung tahun 2023 ini senantiasa diberkati Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Tetap stay tune di LCD FM. Alright, welcome back di Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Kita lanjut ya, keluarga Elsyadai. Ada beberapa contoh resolusi yang bisa kita buat bersama dengan pasangan. Misalnya nih, meningkatkan komunikasi. Ya, komunikasi keluarga Elsyadai itu adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Betul ya, setuju ya? Kalau yang setuju, angkat jempolnya dong. Sama kasih senyum yang manis ya. Oleh karena itu, penting untuk kita bisa meningkatkan komunikasi dengan pasangan. Karena resolusi yang bisa dibuat itu, kita tahu ada beberapa hal kalau kita mau meningkatkan komunikasi. Yang pertama adalah berkomitmen untuk meluangkan waktu untuk ngobrol setiap hari. Meluangkan waktu memang. Kalau sudah menikah itu, kadang kita udah sepertinya waktu udah habis ya dengan pekerjaan, dengan ngurus anak gitu. Tapi ayo kita berkomitmen untuk meluangkan waktu bisa ngobrol setiap hari. Kemudian menghindari penggunaan ponsel saat ngobrol dengan pasangan. Langsung ditaruh. Oke, aku mau ngobrol sama kamu. Ya kayak waktu pacaran gitu loh keluarga Elsyadai. Jadi jangan sungkan, jangan gimana ya, kok kayak lebay gitu ya ngobrol sama pasangannya gitu, sambil iya gimana, oke, baik. Taruh ya ponselnya, ditaruh. Kalau bisa tatap matanya untuk bisa ngobrol dari hati ke hati. Keren tuh, pasti so sweet. Kemudian jangan lupa juga kalau kita udah ngobrol, meluangkan waktu, kemudian ponsel, segala kesibukan kita taruh dulu, kemudian ujung-ujungnya say I love you atau katakan aku mengasihimu sayang, iya. Gitu ya. Langsung berbunga-bunga hatinya si Mamita. Kemudian contoh yang
kedua misalnya tadi yang pertama adalah meningkatkan komunikasi ya, dengan obrolan santai, obrolan ringan gitu. Itu juga bisa membuat satu dengan yang lainnya tetap bersemangat ya, saling support. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kualitas waktu bersama. Jadi keluarga El Shaddai, waktu bersama dengan pasangan itu adalah hal yang penting untuk menjaga hubungan tetap hangat, tetap harmonis ya, walaupun sudah menikah 25 tahun atau bahkan lebih, atau sudah menginjak usia emas pernikahan atau diamond ya, berlian, ngeri 75. Nah, ada solusi yang dapat dibuat untuk meningkatkan kualitas waktu bersama itu, antara lain kita bisa melakukan dinner atau makan malam hanya berdua gitu kan. Kemudian libur bersama, setidaknya setahun sekali tanpa ditemani anak-anak, hanya satu malam aja luar gitu ya dengan pasangan kita, dengan suami atau istri. Kemudian melakukan kegiatan bersama yang disukai oleh kedua pasangan, hobi ya, misalnya berenang atau jogging atau goes, sepedaan, berduaan gitu juga oke loh ya. Itu bisa meningkatkan kualitas waktu bersama. Kemudian contohnya lagi yang lain, keluarga El Shaddai meningkatkan kualitas keintiman. Nah, keintiman adalah salah satu aspek penting dalam hubungan suami istri. Resolusi yang bisa dibuat untuk meningkatkan kualitas keintiman itu antara lain berkomitmen untuk mencari hal-hal yang baru secara berduaan yang lebih intim lagi gitu ya. Kemudian menghabiskan waktu bersama tanpa melakukan apa-apa, jadi tanpa menyinggung pekerjaan, tanpa menyinggung pelayanan, atau bahkan tanpa menyinggung urusan anak-anak ya, karena itu bisa meningkatkan keintiman kita juga dengan pasangan. Oke. Dan yang penting juga adalah berkomitmen untuk berhubungan intim setidaknya berapa kali dalam seminggu gitu, atau berapa kali dalam sebulan kalau sudah usianya sudah lanjut ya, di atas 50 itu juga kan pasti beda dengan usia yang 20-an atau bahkan 30-an begitu ya. Meningkatkan kualitas keintiman ini juga perlu kita adakan resolusi bersama dengan pasangan. Masih ada beberapa hal lagi yang akan saya bagikan untuk Anda, keluarga El Shaddai. Tetap stay tune ya di El Shaddai FM. Kita akan memuji Tuhan kembali. Biarlah sukacita Natal, biarlah sukacita di dalam menyambut tahun yang baru selalu ada di hati kita, dalam keluarga kita. Terima kasih untuk Anda keluarga El Shaddai yang masih tetap stay tune ada di Ngopi Pagi, dan kita akan lanjut lagi ya obrolan kita. Obrolan santai tapi tentu saja bermanfaat dan menjadi berkat untuk setiap kita. Lanjut, contoh apa lagi yang perlu kita perhatikan, beberapa contoh resolusi yang bisa kita buat bersama dengan pasangan, yaitu meningkatkan kualitas finansial. Ini penting juga. Keuangan adalah salah satu hal yang sering menjadi sumber konflik loh ya keluarga El Shaddai dalam hubungan, betul, karena ini adalah sensitif sekali. Oleh karena itu penting untuk kita bisa mengelola keuangan bersama dengan pasangan. Resolusi yang bisa dibuat untuk meningkatkan kualitas finansial antara lain nih, ada beberapa contoh. Yang pertama, membuat anggaran bersama. Di tahun depan kita mungkin mau invest apa, di tahun depan mungkin perlu ada perabotan rumah tangga yang perlu kita beli. Nah, itu kita anggarkan bersama-sama. Kemudian juga menabung bersama untuk tujuan tertentu. Jadi kalau beberapa hal sudah terpenuhi di tahun depan, kita perlu nabung nih ya untuk masa depan anak-anak atau bahkan untuk masa depan kita waktu kita sudah lanjut usia. Kemudian yang penting juga adalah menghindari hutang. Sebisa mungkin jangan sampai kita hidup
dibebani oleh hutang. Ya, jadi ya kita sepakat dengan pasangan kalau bisa kita bisa menghindari hutang. Lanjut ya, keluarga El Shaddai. Aduh, ada yang udah ngantuk? Jangan, karena sebentar lagi kita akan selesai. Yaitu meningkatkan kualitas spiritual. Nah, ini juga sangat penting loh keluarga El Shaddai, jangan diabaikan. Kehidupan spiritual yang kuat itu bisa membantu pasangan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Karena kita tahu saat kita ada di tahun 2023, tantangan, masalah, pergumulan itu ada. Dan kita pun tahu di tahun yang akan datang kita pasti juga akan menemukan tantangan demi tantangan yang ada. Resolusi yang dapat dibuat untuk meningkatkan kualitas spiritual antara lain kita bisa meningkatkan saat teduh bersama dengan pasangan, mungkin mesbah keluarga atau beribadah bersama secara rutin ya. Kemudian meningkatkan membaca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari bersama dengan pasangan. Kemudian melakukan kegiatan pelayanan bersama-sama ya. Itu so sweet banget. Karena dengan kita melayani bersama dengan pasangan, berdoa dan beribadah bersama dengan pasangan, merenungkan firman Tuhan bersama dengan pasangan, itu otomatis bisa meningkatkan spiritual kita, kualitas spiritual. Oke. Jadi di tahun yang akan datang, di resolusi 2024 bersama pasangan adalah kesempatan kita keluarga El Shaddai untuk memulai tahun yang baru dengan semangat yang baru. Semangat ya. Jangan nggak semangat, ayo semangat. Dengan membuat resolusi yang jelas dan juga realistis, kemudian disepakati bersama dengan pasangan, itu pasti kita bisa mencapai tujuan bersama dan itu bisa memperkuat hubungan kita dengan pasangan. Oke? Jadi apa yang kita dapatkan baru saja sebenarnya kita tahu, tapi kembali kita diingatkan dan kita disadarkan bagaimana kita nanti memasuki tahun yang baru di tahun 2024, kita akan memiliki resolusi yang atau tujuan hidup, resolusi yang luar biasa bersama dengan pasangan. Dan kita akan mencapainya pun bersama dengan pasangan kita. Terus bawa dalam doa tentu saja, dan kita percaya resolusi kita ini kalau kita membawa di hadapan Tuhan pasti senantiasa diberkati. Oke, keluarga El Shaddai, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan dari hadapan Anda, karena kita sudah ada di penghujung program Ngopi Pagi, Ngobrol Inspirasi Pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda. Tetap stay tune di setiap program El Shaddai FM, karena program dan acara-acara yang ada senantiasa memberkati kita. Saya Yohana Win pamit undur diri. Selamat menyambut tahun yang baru. Have a nice weekend. Have a nice day with your family di tahun yang baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.